بسم الله الرحمن الرحيم. وإن التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم زينا بالعلم، جملنا بالحلم، أكرمنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. Kemarin kita belajar di buku Aqidatul Awam sampai Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fadila. Sudah kemarin tentang nubuwah Nabi Muhammad SAW. Kita harus iman Rasulullah jadi kenabian. Juga yang kita kemarin belajar rahmatan lil alamin. Kita sudah tahu siapa itu al alamin. Hari ini kita masuk ada beberapa hal yang masih nyambung sama Nabi Muhammad SAW. Ayahnya, ibunya. Kita harus tahu siapa itu Rasulullah atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga seperti tadi ada beberapa masalah yang kita harus paham. Ini yang pertama, Abdullah Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Kita masih, kalau ada yang masih ingat waktu kita kasih cerita di buku sirah, waktu Abdul Muttalib dia nazar mau membeli anaknya. Setelah mereka enggak mau bantu waktu dia menggali sumur Zamzam. Jadi Abdullah. Ini Abdullah. Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Namanya dari awal Ibnu Abdul Muttalib. Ibnu Abdul Muttalib. Mungkin kita masuk sedikit-sedikit di nama bahasa Indonesia bilang apa? Silsilah nasabnya. Nasab Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib namanya Syaibatul Hamdi. Ada yang bilang namanya Amir, ada yang bilang Syaibatul Hamdi. Tapi yang paling banyak di buku sirah atau sejarah namanya Syaibatul Hamdi. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah sudah namanya jelas. Abdul Muttalib itu yang namanya Syaibatul Hamdi atau Amir. Wa Hashimun. Hashim. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashimun واسم هاشم عمرو العلاء لعلو مرتبته. Hashim namanya Amrul Ala karena martabatnya atau dia tinggi di antara suku Quraisy. Wasummiya bihashim, kata Hashim. Kata Hashim artinya apa itu Hashim? Siapa yang tahu kata Hashim? Hashim itu yang hancur tulang. Seperti yang jual daging, waktu dia mau kasih daging, bagaimana caranya? Dia potong-potong daging, tapi hancurnya itu yang bukan potong seperti biasa ini 1, 2, 3, enggak. Itu sampai jadi seperti dagingnya. Itu namanya Hashim. Hasham al-azma, yani darabahu fi azmihi hatta takassar. Ini Hashim. Kenapa mereka bilang Hashim? Karena dia di dalam satu waktu di suku Quraisy itu ada 1 tahun atau berapa tahun mereka, bahasa Indonesia apa itu? Tidak turun hujan. Namanya apa bahasa Indonesia? Kemarau, Syekh. Kemarau. Jadi mereka tidak ada makan, tidak ada makanan. Jadi dia bantu mereka, kasih kambing, kasih makan untuk orang kufar Quraisy. Tapi ini sebelum masalah Nabi, sebelumnya Hashim jauh ke suku Quraisy. Sampai mereka kasih namanya Hashim. Hashim dia kasih daging yang banyak campur sama tulang.
Wa Abdu Manaf ismuhu Al-Mughirah. Abdu Manaf. Manaf kita tahu ini namanya Al-Mughirah. Wa Manaf asluhu bita bita al-muthanna fawq ismu sanamin kana a'zam asnam Manat. Manat al-thalitha. Manat. Abdu Manat. La ilaha illallah. Manat wa Manat al-thalitha. Kita baca di surat An-Najm. Dia nanti kita bahas atau sudah kemarin bahas. Tapi kenapa namanya Abdu Manaf? Hamba Manat. Itu karena menimba sama belihara ya kan. Juga mereka taruh di Al-Ka'bah, di Al-Haram. Harus ada yang urus. Seperti sekarang Hajar Al-Aswad kita kasih wangi, kita bersihin. Itu mereka lihat ini Tuhan kita Allah Ta'ala, tapi itu berhala yang di sini sekarang harus kita bersihin. Ini untuk namanya Al-Mughirah. Jadi namanya Abdu Manaf. كان أعظم أصنام وكانت أمه جعلته خادما واسم قصي زيد بن عبد الله بن هاشم بن قصي ابن قصي زيد وقيل يزيد وقيل مجمع منقول من اسم فاعل جماعا مشدد. Ini Qusay ada yang kasih ada yang di buku sejarah kasih namanya mujamma'. Apa mujammi' itu yang terkumpul. Mungkin kita alladzi jama'a malan wa 'addada, artinya apa? Kumpul-kumpul duit ya kan. Terus hitung. Tapi ini orangnya kumpul apa? Bukan harta manusia. Kenapa? Dia jama'an nas fi yaumil urubah. Hari Jumat itu sebelum agama Islam namanya yaumul urubah. Yaumul urubah. Kumpul. Kita kumpul sekarang salat Jumat ya kan, ibadah. Mereka enggak, itu belum, agama Islam belum ada. Jadi dia kumpul mereka jama'an nasa fayudzakiruhum wa ya'muruhum bita'zimil haram. Qusay itu kumpul mereka atau kumpulin mereka di Al-Haram, juga kasih mau'izah nasihat biar mereka mengagungkan Al-Haram, Ka'bah wa Tuhan. Wa yukhbiruhum annahu sayab'ats nabi. Dia juga kasih tahu kepada mereka nanti di akhir ada nabi yang keluar. Dia enggak tahu dari anaknya. La ilaha illallah. Min Bani Fihr di Makkah pada tafarruquhum fil bilad. Itu nanti dia bilang sama mereka. Dari mana itu dapat? Seperti kita kemarin bilang dapat ilmu dari buku-buku yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Terus kemarin Syekh kamu bilang ini kufar Quraisy tidak ada. Ya, tapi pasti ada yang kasih tahu sama mereka yang datang, yang masuk itu sedikit-sedikit kasih cerita. Seperti sekarang tadi saya kasih cerita Sayyidina Nuh. Nuh itu dari mana? Kadang-kadang ada beberapa cerita masuk di agama Islam kita dari Bani Israel. Mungkin ada yang di sini di Indonesia, yang orang Indonesia sudah pernah duduk sama orang yang non-Muslim, dia kasih cerita Maryam atau yang tidak ada di Al-Quran. Atau cerita Yesus atau masih kemarin saya balik dari rumah sakit gunung apa doktora itu orangnya yang digerap itu orang non Muslim, tapi kita bicara tentang Masih, Yesus, Isa, tentang apa Bani Israel, mereka yang Katolik Ortodoks atau jamaah Nasrani. Kasih berapa masalah yang ada yang cocok atau sama di agama kita, ada yang tidak. Ini apa namanya ini Qusay itu yang kakek Nabi Muhammad SAW, kumpulin mereka kasih cerita tentang Nabi akhir zaman dari kabilah Fihr. Ya. La ilaha illallah wa ismu Kilab Hakim. Ibnu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Kilab itu Kilab jam'u kalbin. Tapi bukan Kilab, Ibnu Kallab. Kalau Kilab jam'u kalbin itu anjing. Kilab bukan ya. Tapi namanya Kallab. Namanya apa itu? Namanya mereka bahasa Indonesia bilang apa itu?
Lakab itu apa bahasa lakab? Gelar mungkin. Gelar, Syekh. Gelar, gelar. Itu lakab Gelar. gelar. Lakabnya apa? Itu kelar. Namanya Hakim. Waqila Urwah, waqila Al-Muhaddab, waqila ismuhu Al-Mughirah. ولقب بكلاب لأنه كان يحب الصيد وكان أكثر صيده بالكلاب. Kalab, kenapa mereka kasih nama kalab? Karena dia pergi apa? Said. Apa itu said, Bu Aida? Said. Apa itu said? Nggak tahu saya pakai soalnya. Said itu saidun. Berburuan ya kan? Perburuan. Yata saya itu berburu. Dia menangkap apa itu? Ikan, bukan? Tapi di laut ikan. Kalau di darat bisa kelincing, bisa hewan lain-lain. Apa itu bahasa? Rusa, bisa itu namanya apa? Berburu berarti. Berburu. Berburu, oke. Tapi dia pakai apa? Pakai anjing. Dia berburu tapi pakai anjing. Sampai mereka kasih kalab. Karena banyak. Mereka lihat dia selalu keluar pergi punya 2, 1, 3 anjing. Ini kalab. ولؤي بالهمزة أكثر من عدم التصغير لؤي كفلت هو البطيء البطء عند العجلة وفهر لؤي وفهر وكان يسمى قريشا لأنه كان يقرش أي يفتش خلة المحتاج فهر محمد بن عبد المطلب بن عبد المناف بن عبد القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن فهر. Fihr itu yang namanya Quraisy. Fihr namanya Quraisy. Kenapa namanya Quraisy? Li'annahu yaqrushu ay yufattishu an khallatil muhtaj. Dia pergi tanya siapa yang miskin, siapa yang ini, siapa yang ini. Itu namanya qarsh. Qarsh ini kita lihat kalau kita mau makan buah kita harus ambil kulit yang pertama. Ya, itu namanya qarsh dalam bahasa Arab. Artinya dia buka, lihat yang di bawahnya. Itu Quraisy atau orang tersebut dia pergi ke rumah-rumah orang seperti buka kulit yang di atas biar lihat di bawah. Maksudnya dia pergi ke sana tanya bagaimana mereka. Yaqrushu khallatal muhtaj fayasuddaha bima kasih. Itu haram, Syekh. Ya, kalau saya cari aib orang seperti itu tidak boleh. Tapi saya cari biar bantu, ya, tidak masalah. Tapi juga seperti saya sering bilang, jangan kamu cari aib orang dia miskin, terus bilang sama dia, saya boleh rekam ya, oke, tapi besok taruh di sosial media, itu tidak boleh. Haram. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayasuddah bi wa Malik huwa ismu ibn Fihr ibn Malik ya. Ismun summiya bihi li'annahu malak al-Arab. Malik itu raja Arab. Itu zaman dulu itu. Sebelum Nabi 20 orang. Wa kana yukanna bi Abil Harith wa ismun Nadir Qais wa innama luqiba bi nadharatihi wa husnihi. Itu mungkin silsilah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkas ya. Belum. Tapi ada yang hafal atau tidak? Allahu a'lam. Kalau saya tanya, ada yang jawab Allah. Muhammad bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Ka'ab bin Lu'ay bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Abnan bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Iyas bin Mudhar bin Nazar bin Ma'd bin Adnan. Sampai 20 orang. Itu Rasulullah bersabda sampai di situ nasab yang benar. Dari Adnan ke Ibrahim atau ke Ismail, Rasulullah bersabda, kadzaban nasabun. Orang yang kasih nasab itu bohong. Rasulullah tidak kasih tahu dari atas. Dari Muhammad atau dari ayah Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Muttalib, sampai Adnan itu yakin. Sebelumnya itu artinya Rasulullah suruh kita jangan terima.
Jangan terima karena tidak ada yakin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu abuhu Abdullah ay abu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Kita tahu Abdullah meninggal kapan? Nabi ada yang bilang masih 2 bulan, masih baru hamil. Hamil ibunya baru hamil itu 2 bulan. Di perut ibunya masih 2 bulan. Ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang setelah dia lahir dia wafat. Ada tapi yang masyhur, al-qaulul masyhur, ibunya masih hamil dia pergi. Khilaf di antara mereka dari 2 bulan sampai 4 dan 6 bulan. Ada berdapat yang bilang sudah setelah dia lahir baru pergi, tapi itu kayak kurang benar ini atau kurang pas. مات بالمدينة حر رجوعه من غزة وكان سافر لتجارة وعمره 18 سنة. عبد الله itu wafatnya umurnya masih 18 tahun. Masih 18 tahun. وقيل 20 وقيل 25. Ada yang bilang 20, ada yang bilang 25, ada yang bilang 28, ada yang bilang 30. Tapi hasilnya wafat dia Nabi Muhammad SAW masih di perut ibunya 2. Wa ummuhu waqta dhalika hubla bi syahrain. Ini di sini ada 2 bulan. Wa qila ibnu 7 ashhur, ada yang bilang 7. Ada yang bilang sudah 9. Wa qila ibnu 28 syahran. Ada yang bilang Nabi Muhammad ayahnya meninggal Nabi sudah 28 bulan. Berarti 2 tahun. Lebih dari 2 tahun. Warrajah al-masyhur al-awwal. Al-masyhur itu di antara buku sirah yang pertama. Apa itu yang pertama? 2 bulan. Artinya itu. Terus mungkin ada yang bilang, wahai Syekh ini Rasulullah, tapi mereka tidak tahu, mereka beda-beda. Iya, karena tidak ada yang tulis. Mereka enggak tahu dia jadi Rasulullah sampai tulis ini fulan sejarahnya. Setelah itu baru mereka ingat ya, ingat ya. Tanya. Ini kalau saya tanya sama mungkin di sini beda sama kita Diaman. Ini sekarang Diaman sekarang. Enggak ada yang tulis mereka tidak perlu akta lahir. Diaman. Silakan. Ini anak fulan sudah silakan. Kalau kita mau masuk ke sekolah, kadang-kadang ayah tidak tahu, ibu tidak tahu, kasih tanggal aja. Dari mana aja. Pilih. Kadang-kadang pilih, kadang-kadang itu kalau ayah ibu mereka tidak jadi kita di orang Yaman, kita di sosial media biasa di Facebook, dia kasih ingat ya kan bulan tanggalnya. Itu di hari satu itu setiap tahun ini ada fulan karena mereka di tempat tulis itu namanya apa itu yang bikin akta lahir. Dia datang, lihat kamu umur kamu 7 tahun. Berarti sebelum sekarang 7 tahun dia hitung. Berapa itu? Jadi 3, 4, ini berarti di 2000 berapa? Jadi kalau kita kurang ini 3 ya 15. 15. Dia kasih tanggalnya bagaimana? 1/1/15. Sudah. Pilihan dari dia. Jadi mereka ini sampai sekarang diam, sampai sekarang ya, karena mereka tidak perhatian. Setelah masuk sekolah baru mereka kasih tanggal. Ada berapa orang yang paham yang itu mereka sudah kasih tanggal lahir Arab dan Masihi. Arab zaman dulu mereka tidak seperti itu. Mereka lihat musibah yang besar kasih hal yang luar biasa mereka kasih tanda seperti kita tahu Nabi Muhammad kapan lahir di Amul Fil ya itu 1 tahun yang besar. Terus zaman setelah Nabi Muhammad jadi Nabi mereka bilang 1 tahun dari Bi'tsah ya juga ada nama-nama juga setelah itu dari Al-Hijrah sampai jadi ini dari Sayyidina Umar yang tulis Al-Hijrah dari hijrah Nabi. Kenapa dia tidak tulis dari Al-Bi'tsah, dia pilih Al-Hijrah karena Al-Hijrah yakin kita tahu kapan hajar Nabi. Sudah hitung dari situ aja.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وعن ابن عباس أنه لما توفي عبد الله قالت الملائكة إلهنا وسيدنا بقي نبيك يتيما فقال الله تعالى أنا حافظ له ونصير. وسئل جعفر الصادق عن حكمة ذلك فقال لئلا يكون عليه صلى الله عليه وسلم حق واجب لمخلوق. Ada dalam riwayat, ada yang tanya sama Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq kita tahu dari anak Muhammad Al-Baqir, dari Ali Zainul Abidin, Ibnu Zainul Abidin, Ibnu Ali, Ibnu Al-Husain, Ibnu Ali, Ibnu Abi Thalib. Mereka tanya sama dia, kenapa ayah atau Nabi meninggal masih kecil? Dia bilang, biar tidak punya hak sama orang lain. Kalau Ibn Imad yanzur Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wasala ila madarij izzihi ila awaihi. ثم اعلم أن التي أرضعته أبوه عبد الله بن عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف ينتسب وأمه آمنة الزهرية. Aminah juga kita sudah belajar di buku sirah, tapi kita wajib kepada Nabi Muhammad ibunya namanya Aminah. Kumpul atau ketemu sama ayahnya di kakek yang kelima, berarti dari satu suku. Kabilah. Menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama ibunya, seperti biasa. Sampai datang perempuan-perempuan yang dari orang Arab datang cari orang. Arda'athu awalan ummuhu 3 ayam, 3 hari. Waqila 7, waqila 9, ada yang bilang 7, ada yang bilang 9. Cuma arda'athu Thuwaibah. Thuwaibah itu budak atau apa bahasa Indonesia bilang? Budak Abu Lahab. Thuwaibah itu yang Thuwaibah yang dari ayah. Dari ayah. Ayaman qalail qabla qudumi Halim. Qabla qudum Halim. Sebelum Halimah datang. Itu berarti kalau kita bilang 7 hari, 9 hari ibunya, Thuwaibah juga berapa hari juga, setelah itu baru Halimah datang. Oke, cuma arda'athu Halimah. Selain Halimah enggak. Itu 3 orang. Dukira anna Maulida sallallahu alaihi wasallam qila man yaqul, ini ada berapa cerita-cerita, tapi biasa ada berapa cerita yang tambahan, kadang-kadang sanadnya tidak sah. Harus kita berhati-hati. Qala al-Bajuri fil haqq alladhi nalqa Allah alaihi anna abawayhi najiyan. Ini masalah najat abawayn Nabi. Jadi kita sudah paham dari cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi atau baru keluar atau baru masuk 15 tahun ayahnya ibunya sudah tidak ada. Ya, kita baca di Al-Qur'an وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Kenapa tanya ini? Soalnya tadi pas di kamar mandi takut salah Syekh. Oh iya. Ya. Enggak, ini tauhid tapi belajarannya di sini bukan sejarah seperti sirah. Kita masuk. Ini hukumnya aja. Iya, Syekh. La ilaha illallah. Bilang apa tadi? Nabi Muhammad SAW jadi Nabi, ayahnya, ibunya sudah meninggal. Ini semuanya kita paham. Ini iman kita seperti itu. Juga sejarahnya seperti itu. Jadi ada salah satu hadis yang biasa beberapa orang ambil. Apa itu? Ada orang Badui datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya, wahai Rasulullah, ayah saya di mana? Rasulullah bilang sama dia, ayah kamu di neraka. Ya, dia pergi nangis. Langsung nangis. Rasulullah manggil lagi, bilang sama, suruh balik lagi, bilang sama dia, ayah saya sama ayah kamu di neraka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari hadis ini hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga. Dari hadis ini ada beberapa orang bilang ayah Nabi di neraka.
Kita biasa aja, orang biasa aja. Kalau saya bilang sama kamu, ayah kamu di neraka, tidak terima. Tidak terima. Apalagi ini Rasulullah bisa syafaat kepada seluruh alam. Tidak bisa syafaat sama ayahnya. Terus hadis ini Syekh, ini hadis sahih, betul, hadis sahih. Tapi tadi barusan subhanallah waktu kita mulai tadi Bu Hidayah kan, kita baca ayat alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Di surat Asy-Syu'ara. Allah Ta'ala kasih tahu kamu pindah dari ayah dan ibu orang yang ahli sujud. Pindah. Maksudnya kakek dari turunanmu. Orang semuanya orang bersujud. Tahu ahli ibadah. Juga di ayat lain Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasul." Itu kalau kita taruh Al-Quran sama Al-Hadis, kita pilih atau ambil yang biasa. Ini otomatis itu ada ilmu khas namanya nasikh mansukh. Pasti kalau ada perlawanan ya kan sama Al-Quran, hadis sama Al-Quran, kita pasti ambil Al-Quran duluan. Kenapa? Karena Al-Quran yaqin. Qat'iyah yakin. Tapi Al-Hadis itu kadang-kadang kita takut orang yang sampaikan hadis tersebut salah paham, salah. Bukan maksud kita tolak hadis 100%, enggak. Ini satu. Juga di hadis ini juga di ayat tadi wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kecuali ada pengecualian yang Rasulullah kasih tahu itu ahli neraka. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu yang hancur i'tiqad orang Arab. I'tiqad atau hancur agama Sayyidina Ismail atau Ibrahim alaihissalam di pulau Arab tersebut. Seperti Amr bin Luhai. Amr bin Luhai itu Rasulullah bersabda, saya sudah lihat Amr bin Luhai di neraka. Di neraka. Mereka bilang ahli fatrah, ini namanya ahli fatrah. Tidak ada Rasul. Ya. Rasulullah kasih tahu. Kenapa? Karena dia orang yang pertama masuk berhala ke Jazirah Arab. Dia minta pergi ke tempat selain Jazirah Arab, lihat mereka lagi ibadah atau menyembah kepada berhala, bilang sama mereka, ya masa kosong ahli fatrah ya, masa kosong Nabi, betul. Dia masukin apa? Batu itu atau berhala ke Jazirah Arab. Itu sebab. Ada beberapa orang Rasulullah bilang, karena dia melakukan hal-hal yang juga dia awal bilang ini kambing atau unta atau ini taruh bebas, tidak boleh. Ini berarti dia kasih masalah atau hancur atau kayak perlawan atau lawan agama Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Yang kedua di masalah ini ada riwayat juga, di dalam riwayat Allah Ta'ala membantu Nabi Muhammad SAW hidup ayahnya dan ibunya. Mereka masuk agama Islam dalam satu hari. Dia balik dari itu riwayat itu Suhaili bilang, Suhaili walakat sahah apa itu, dia bilang satu hari Rasulullah keluar ke Al-Baqi atau ke tempat yang jauh, balik lagi dia senyum senang. Aisyah bilang, kenapa wahai Rasulullah, hari ini ada apa? Dia bilang, tadi saya pergi, Allah Ta'ala hidupkan atau menghidupkan ayah dan ibu saya, mereka ikut agama saya. Hadis ini saya sendiri tidak terima. Kenapa? Kenapa? Tapi hadis sudah itu ada riwayat hadis seperti itu. Bukan maksud saya tidak terima karena Allah Ta'ala tidak bisa, enggak bisa. Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi maksud saya orang yang meninggal bukan mukallaf, sudah
yang meninggal bukan mukallaf. Sudah taklif intaha. Tapi mungkin itu ikram dari Allah Ta'ala kepada Nabi, itu mungkin. Allah Ta'ala sayang sama Nabi atau Nabi. Karena dalam riwayat hadis yang sebelum ini, Rasulullah sedih. Minta istighfar kepada ibunya. Kayak mungkin Allah Ta'ala ikram setelah. Seperti cerita tadi saya bilang, apa namanya ini? Kalau kita, ayah, wahai Rasulullah, ayahmu dan ibumu di neraka. Ini Rasulullah senyum sama kita. Jangan, ini ganggu Nabi. Allah Ta'ala kalau di Al-Quran berfirman, kalau itu ada satu ayat di surat Al-Ahzab. Kalau Rasulullah undang-undang kamu mau makan, boleh, silakan. Tapi jangan bicara setelah makan tersebut. Harus keluar. Itu ganggu Nabi, harus kamu keluar. Terus, inna dzalikum kana yu'dhin nabi fayastahyi minkum. Ayat lain di surat At-Taubah, Allah Ta'ala kasih tahu orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW dapat apa itu? Azab yang pedih. Kenapa kita langsung masuk ke masalah tersebut? Ini mungkin dalam secara ilmiah. Akhirnya Allah Ta'ala tidak tanya sama saya atau kamu atau sama fulana atau fulan, ayah Nabi Muslim atau tidak. Ini bukan urusanmu. Balikin. Wa ma kunna ma'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, kita tidak siksa orang sampai kita menutus atau kirim rasul. Sudah, ini urusan Allah Ta'ala. Tidak bilang sama kamu, wahai fulan, harus kamu faham Abdul Muttalib itu masuk surga atau tidak. Abdullah itu masuk surga atau enggak. Tanya sama imanmu dan ibadahmu. Tapi nasallahu salamah wal afiyah. Saya sendiri tidak bisa bilang seperti hadis tadi, karena hadisnya berlawang sama ayat Al-Quran atau bentruk sama Al-Quran. Juga saya tidak bisa menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Walau hadisnya sahih, itu aslinya hadis sahih, tapi saya tidak bisa. Ya, lebih afdal kita jauh dari hal-hal seperti itu. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum min ahli iman, an yuwaffiqana wa iyyakum, an yarzuqana husnal adab ma'al Mustafa al-A'zam sallallahu alaihi wasallam, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.